Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek dan cara pengenaan pajak. Yang pertama yaitu objek pajak pertambahan nilai (PPN). Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dibebankan setiap pertambahan nilai dari suatu barang atau jasa. PPN ini masuk ke dalam jenis pajak yang tak langsung. Artinya begini, pajak ini disektor oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak. Besaran dari PPN ialah 10%. Contoh mudahnya gini, kamu belanja di sebuah minimarket dan membeli minuman. Nah, harga yang kamu bayar dari minuman tersebut sudah termasuk PPN. Jadi, pajak dari minuman yang kamu bayar nantinya disetorkan langsung sama si pemilik minimarket tersebut. Di sini ada gambarnya yaitu penerimaan pajak pertambahan nilai. Direktorat Jenderal Pajak mencatat penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) per akhir April 2018 tumbuh sekitar 13-14% secara tahunan. Yang kedua yaitu objek pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM). Pernah ngeliat mobil-mobil mewah di jalanan? Mobil sport gitu yang pokoknya jarang banget deh berseliweran di jalan. Yaps, artinya mobil tersebut hanya dimiliki segelintir orang berpenghasilan tinggi. Mobil yang dimiliki masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan hanya segelintir orang yang dimiliki, kalau nanti dijual akan kena pajak namanya PPNBM. Pajak ini dibebankan pada barang yang tergolong mewah seperti mobil Lamborghini tersebut. Undang-Undang tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM). Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi sebesar 200%. Yang ketiga yaitu objek pajak bumi dan bangunan atau PBB. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 menyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya begini, besaran pajaknya itu ditentukan oleh keadaan objek pajak, dalam hal ini bumi dan bangunan, bukan membayar pajak dari planet bumi. Bumi yang dimaksud ialah permukaan bumi seperti sawah, ladang, dan kebun. Nah, kalau bangunan itu sendiri merupakan konstruksi yang berada di atas tanah atau perairan. Contohnya rumah, tempat tinggal, ruko usaha dermaga, jalan tol, dan kolam renang. Oh ya, pajak ini nggak memandang siapa subjek pajaknya. Jadi nggak urusan tuh kalau kamu misalnya jadi artis terkenal tapi luas tanah dan rumah yang kamu punya itu kecil serta fasilitasnya tidak mewah. Yang keempat yaitu objek pajak penghasilan atau PPH. Nanti kalau kamu sudah punya pekerjaan dan mendapat gaji, tunjangan atau bonus, kamu akan dikenakan pajak penghasilan atau PPH. Namanya pajak penghasilan ya pasti objeknya penghasilan dari wajib pajak itu sendiri. Apa sih penghasilan itu? Penghasilan merupakan tambahan kemampuan ekonomi yang diterima wajib pajak baik dari dalam maupun luar negeri yang dipakai untuk konsumsi wajib pajak untuk menambah kekayaan. Oh ya, besaran pajak tiap orang berbeda-beda loh. Semua bergantung pada penghasilan orang tersebut. Nah, penghasilan kena pajak itu merupakan penghasilan 1 tahun dari wajib pajak. Yang kelima yaitu objek pajak bea materai. Tadi di awal artikel udah disinggung sedikit tuh kalau pas transaksi jual beli kendaraan ada pajak yang harus dibayar. Nah, salah satu ialah pajak bea materai. Bea materai ada 3.000 dan 6.000. Dalam transaksi jual beli kendaraan, biasanya bea materai harus ada pada dokumen penjualan seperti surat pernyataan dan kwitansi pembelian. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai, dijelaskan bahwa objek bea materai ialah kertas yang isinya tulisan dengan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Intinya ialah sebuah dokumen yang menyatakan nominal dan memiliki sifat perdata. Yang terakhir yaitu 6. Objek pajak bea perolehan hak
atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Kalau kamu nanti sudah bisa membeli rumah, kamu akan dibebankan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Mudahnya, BPHTB dapat dimaknai sebagai bea pembeli. Kalau dapat rumah dari sebuah hadiah gimana tuh? Tetap bayar. Dalam bunyi pasal 2 BPHTB, yang menjadi objek BPHTB ialah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang meliputi jual beli, tukar menukar, hibah, waris, penggabungan usaha, peleburan usaha, dan hadiah. Contoh perhitungan DPP PPN. Berikut ini adalah contoh dari perhitungan DPP PPN pada sebuah perusahaan. A. Harga sebuah termasuk PPN. PT AAA menjual barang seharga 25 juta. Harga ini sudah termasuk PPN 10%. Maka untuk menghitung nilai DPP serta PPN-nya sebagai berikut. Nilai akhir sama dengan DPP plus PPN. Rp 25 juta sama dengan DPP plus 10% X DPP. Yang ini tadi ya guys, 10% ini tadi kalian masukkan di sini. 25 juta sama dengan DPP plus 0,1 DPP. Itu dikali dari ini tadi. 25 juta sama dengan 1,1 DPP. DPP sama dengan 25 juta per 1,1. DPP sama dengan 22.727.272. Jadi, harga dasar pengenaan pajak dari barang yang dijual PTA tersebut sebesar 22.727.272. Yang B, harga tidak masuk PPN. Jika contoh tersebut adalah harga yang sudah termasuk PPN, lantas bagaimana mengetahui PPN terutang dari suatu produk? Perhitungan ini sebenarnya juga sangat sederhana, yaitu dengan menambahkan DPP dan nilai persentase PPN. Contoh, PT AAA menjual barang kepada PT BBB dengan harga belum termasuk PPN. Diketahui bahwa DPP atas barang itu sebesar 10 juta. Maka untuk menghitung besarnya PPN atas pembelian aplikasi akuntansi oleh PT AAA adalah sebagai berikut. PPN terutang DPP plus 10% X DPP. PPN terutang 10 juta kali 10% kali 10 juta. 10% ini dari mana? Dari sini tadi ya. Dan 10 juta ini dari yang ini. PPN terutang sama dengan 10 juta plus 1 juta. PPN terutang sama dengan 11 juta. Maka uang yang harus dibayar oleh PT AAA kepada PT BBB sebesar 11 juta. Contoh perhitungan DPP untuk PPH. DPP juga digunakan untuk menghitung PPH, salah satunya PPH 21. Perhitungan ini dikenakan bagi pegawai tetap, penerimaan uang pesangon, tenaga ahli, anggota dewan komisaris perusahaan, dan beberapa jenis pekerjaan lain yang sudah ditentukan memiliki PPH 21 sendiri. Berikut adalah contoh perhitungan DPP PPH pasal 21 untuk seorang pegawai. Pak Klik merupakan pegawai tetap sebuah perusahaan swasta. Ia belum menikah dengan pendapatan 15 juta per bulan dan biaya jabatan 5%. Pak Klik terhitung mulai bekerja pada Januari sampai Desember 2019. Maka untuk menghitung nilai DPPA sebagai berikut. Gaji 1 tahun 12 kali 15 sama dengan 180 juta. Biaya jabatan 5% dikali 180 juta sama dengan 9 juta. Penghasilan neto 180 juta dikurang 9 juta sama dengan 171 juta. Jika penghasilan tidak kena pajak karena belum menikah dan tanggungan 55 juta, maka DPP PPH 21 sama dengan penghasilan neto dikurang penghasilan tidak kena pajak. DPP PPH 21 sama dengan 171 ini didapatkan dari sini penghasilan neto. Penghasilan tidak kena pajak yaitu dari sini. DPP PPH 21 sama dengan 116 juta, yaitu dikurang dari ini. Jadi dasar pengenaan pajak untuk PPH 21 dari A sebesar 116 juta.
Pada dasarnya, pengenaan pajak ini adalah variabel dalam menghitung jumlah pajak terutang yang harus dibayar. Perhitungan DPP ini akan berbeda-beda tergantung jenis objek pajak dan jenis pajaknya itu sendiri. Perhitungan DPP sekilas terkesan mudah, namun jika dikerjakan untuk skala perusahaan maka akan sangat menyita waktu dan konsentrasi. Apalagi jika terjadi perubahan gaji pada banyak karyawan di suatu masa pajak, maka perhitungan harus dilakukan ulang satu demi satu. Baiklah, saya akhiri penjelasan tentang objek dan cara pengenaan pajak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.